Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Bang Yarta PTL. Apa kabar sobat semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Jalan di taman, banyaklah bunga. Bunga melati, harum baunya. Bagaimana cara mendapatkan bantuan pemerintah? Proposal yang baik adalah awalannya. Sobat tani semua, Bapak dan Ibu tani, khususnya yang sudah masuk di dalam kelompok tani, baik itu sebagai pengurus maupun sebagai anggota. Tidak semua kebutuhan pertanian dapat kita penuhi sendiri. Pastinya kita masih mengharapkan kehadiran pemerintah dalam usaha tani yang kita lakukan, baik itu dalam bentuk pembinaan, melalui rekan-rekan penyuluh, maupun dalam bentuk bantuan. Pada konten kali ini, kita akan coba membahas tentang bagaimana cara kelompok tani mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah, baik itu pemerintah daerah, provinsi, maupun pemerintah pusat. Khususnya bagaimana cara membuat proposal yang baik agar bisa diterima dan dikabulkan sesuai dengan harapan kita sebagai pembuat proposal. Proposal sendiri adalah sebuah rencana aktivitas yang ditulis dalam bentuk rencana kerja yang akan kita laksanakan, dan rencana kegiatan ini harus dituliskan dengan baik agar pihak yang berkepentingan atau pihak-pihak yang nantinya akan memberikan bantuan dapat memahaminya. Tapi sebelum itu, sobat tani semua, Bang Yarta kembali mengingatkan untuk sobat, Bapak dan Ibu tani yang baru pertama kali mampir ke channel Bang Yarta PPL, untuk menekan like dan share jika menyukai konten ini. Kemudian jika ada yang merasa kurang jelas atau kurang mengerti, nanti bisa mengajukan pertanyaan, pendapat, kritik, dan saran pada kolom komentar. Karena itu, jangan skip atau loncat-loncat nonton videonya. Semoga ilmu yang didapat menjadi manfaat. Sobat tani semua, Bapak dan Ibu tani, pada dasarnya proposal yang kita buat adalah proposal sederhana yang secara garis besar hanya berisi 5 bagian utama. Yang pertama cover atau sampul, surat pengantar, daftar isi, dan ada mungkin 3 bab. Kemudian lampiran. Yang pertama sekali adalah halaman cover. Pada halaman cover, proposal itu harus mencantumkan pengajuan apa yang diinginkan. Misalnya pengajuan bantuan alat mesin pertanian, hand traktor, kultivator, pompa air, dan lain sebagainya. Kemudian dicantumkan juga alamat kelompok tani tersebut, desanya, kelurahannya, kotanya atau kabupatennya, dan tahun berapa proposal tersebut dibuat. Itu untuk cover. Berikutnya lembar kedua adalah surat permohonan. Surat permohonan ini dibuat oleh kelompok tani, ditujukan kepada siapa proposal itu nantinya akan diberikan, dengan isi lebih kurang apa yang menjadi keinginan dari kelompok tani tersebut. Misalnya, dengan hormat, sehubungan dengan niat dan semangat untuk berusaha meningkatkan pendapatan dan di bidang pertanian yang sudah kami geluti, maka kami dalam wadah kelompok tani titik-titik kelurahan ini menyampaikan permohonan bantuan alat dan mesin pertanian berupa titik-titik dan seterusnya. Nah, surat ini diketahui oleh penyuluh pertanian lapangan dan pemerintah setempat, lurah ataupun kepala desa. Kita sudah masuk koper, surat pengantar. Kemudian kalau mau dibuat daftar isi, kita buat daftar isi. Tidak juga sepertinya, karena ini proposal sederhana juga tidak masalah. Kita masuk di bab 1. Bab 1 ini berisi tentang pendahuluan yang isinya adalah latar belakang, maksud, dan tujuan proposal tersebut dibuat. Pada bab 2 berisi tentang gambaran umum, menceritakan di mana posisi kelompok tani, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian.
kegiatan apa yang dilaksanakan selama ini, dan tanaman apa yang diusahakan oleh kelompok tani tersebut. Kemudian mengapa Bapak dan Ibu Tani mengajukan permohonan misalnya alat dan mesin tersebut? Artinya alat tersebut nanti akan digunakan sebagai penunjang kegiatan Bapak dan Ibu Tani. Pada bab ketiga, penutup. Penutup ini kita buat secara sederhana saja, karena ini masih berbentuk proposal sederhana. Misalnya, harapan dan keinginan kami yang tergabung dalam kelompok tani semoga hal yang kami perbuat ini menjadi sesuatu yang berguna bagi kami, khususnya sebagai anggota kelompok tani dan masyarakat sekitar umumnya. Kemudian jangan lupa Bapak dan Ibu-Ibu membuat lampiran. Lampiran ini menjadi sangat penting karena lampiran ini berisi tentang kejelasan kelompok tani yang kita miliki. Yang paling sederhana, lampiran ini memuat struktur dan berita acara pembentukan kelompok tani. Yang kedua, KTP pengurus, kalau bisa seluruh anggota, dan nomor kontak person yang bisa dihubungi. Kemudian Bapak-bapak dan Ibu-ibu, di lampiran ini kalau bisa dicantumkan gambar atau dokumentasi kegiatan Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang sudah dilakukan pada kelompok tani tersebut. Kalau sekarang biasanya kalau kita menampilkan foto itu berisi dengan titik koordinat melalui bisa salah satunya melalui aplikasi Open Camera. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, sebenarnya proposal yang akan kita ajukan ini sederhana, tapi jangan juga nanti ada beberapa yang pernah bertanya kepada saya, proposal itu hanya berisi koper dan surat permohonan. Itu bukan proposal, artinya hanya sekedar surat untuk memohon bantuan. Jadi mungkin itu saja Bapak-bapak dan Ibu-ibu tani, semoga bermanfaat dan berguna proposal sederhana ini. Dan yang pasti saya sangat berharap bahwa Bapak-bapak dan Ibu-ibu tani semakin bersemangat untuk mengolah, mengusahakan, dan memanfaatkan sekitarnya di dalam bidang pertanian. Sehingga nantinya hasil akhirnya adalah mendapat tambahan pendapatan bagi keluarga tani. Demikianlah Sobat Tani semua, semoga konten ini bermanfaat dan berguna bagi kita. Tak ada gading yang tak retak, tak ada kalimat terucap yang tak memiliki salah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Berjumpa kembali pada konten berikutnya. Wassalam. Salam Tani.